Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil riset kami tentang analisis media sosial terhadap kontroversi kebijakan bensin etanol. Saya Abril Fatah sebagai pembuka dan akan dibantu rekan-rekan saya, ada Idewa, Raka, dan Hilmi. Kenapa kami mengangkat topik ini? Singkatnya, di tahun 2025, pemerintah menerapkan kebijakan pencampuran etanol pada BBM untuk mengurangi impor. Niatnya bagus, tapi eksekusinya memicu banyak masalah. Dan banyaknya masyarakat mengeluh di media sosial tentang mesin motornya yang mogok. Karena diskusinya sangat panas, kami mengambil sebanyak 6.469 komentar dari kanal official iNews dan Tribun Timur pada periode Oktober sampai November 2025. Dan fokus kami adalah membedah struktur percakapan, topik, keluhan, hingga emosi netizen. Untuk analisis pertama soal struktur jaringan, langsung saja saya serahkan kepada Idewa. Silakan. Oke, pada bagian ini kita langsung masuk ke GEPI aja. Kami akan memaparkan hasil analisis jaringan sosial atau social network analysis terhadap struktur percakapan komentar YouTube mengenai kebijakan bensin etanol. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur komunitas yang terbentuk, menentukan aktor-aktor kunci dalam jaringan, memahami bagaimana informasi dan opini menyebar dalam diskusi publik. Jika kita lanjut. Jika kita perhatikan pada gambar GP ini, terlihat bahwa jaringan percakapan terbagi menjadi dua komunitas. Ada komunitas official news dengan gambar warna oranye dan warna biru Tosca dari Tribun Timur. Ini kedua komunitas ini diambil dari dua video YouTube berbeda. Segmentasi ini dikonfirmasi oleh nilai modularity sebesar 0,35 yang menunjukkan bahwa pembagian komunitas memiliki kekuatan struktural yang cukup signifikan. Artinya, penggunaan cenderung berinteraksi dalam ruang lingkup video yang sama dan jarang terjadi interaksi lintas kanal. Fenomena ini dikenal sebagai echo chamber, yaitu kondisi di mana opini dan diskusi berkembang dalam ruang yang relatif tertutup. Masih merujuk pada gambar GEPI, kita dapat melihat bahwa masing-masing komunitas memiliki pola yang menyerupai star network. Node pusat pada masing-masing komunitas adalah akun media itu sendiri, yaitu Official iNews dan Tribun Timur, yang memiliki koneksi sangat besar dibandingkan node-node yang lain. Namun yang menarik di sini sekitar node terpusat muncul sub jaringan kecil rantai replay to replay. Ini menunjukkan bahwa meskipun media menjadi pusat perhatian, dinamika diskusi sebenarnya banyak digerakkan oleh interaksi antar pengguna. Biasanya yang ada di kolom komentar antara pengguna dengan pengguna lainnya. Oke, untuk memahami lebih lanjut kita lanjut ke data laboratori atau di sini kita akan memperlihatkan 4 metrik centrality yang kita temukan atau kita hitung. Yang pertama ada degree centrality. Ini yang ini. Oke, degree centrality ini mengukur jumlah koneksi langsung yang dimiliki suatu node. Hasil menunjukkan bahwa Official iNews dan Tribun Timur memiliki nilai tertinggi, ya karena mereka kanal YouTube-nya atau channel YouTube-nya, menandakan keduanya sebagai pusat interaksi dengan volume respon terbesar dalam komunitas masing-masing. Yang kedua ada Betweenus centrality. Mayoritas node memiliki nilai sangat rendah, bahkan mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna tidak berperan sebagai penghubung antar jalur percakapan. Kemudian yang ketiga, closeness centrality. Nah, ini menunjukkan bahwa hanya node tertentu, terutama akun media sosial seperti Official News dan Tribun Timur yang tadi, yang memiliki nilai relatif lebih tinggi dibandingkan node yang lain. Nilai closeness yang tinggi menunjukkan bahwa node tersebut memiliki jarak rata-rata yang lebih pendek terhadap node lain dalam jaringan, sehingga secara struktural lebih efisien dalam menjangkau seluruh bagian jaringan. Kemudian sebaliknya, sebagian besar pengguna memiliki nilai closeness yang seragam, yang relatif rendah.
sehingga secara struktural lebih efisien dalam menjangkau seluruh bagian jaringan. Oke, lanjut yang keempat, eigenvector centrality. Ini menunjukkan pola yang sangat tidak merata atau skewed distribution. Sebagian besar node memiliki nilai yang mendekati nol, sementara hanya satu atau dua node ini yang memiliki posisi strategis dalam jaringan. Oke, secara keseluruhan, ketiga metrik ini, empat maksud saya, menunjukkan bahwa struktur jaringan komentar bersifat sangat terpusat atau highly centralized, dengan akun media sebagai pusat pengaruh utama dan hanya sedikit pengguna yang memiliki posisi strategis sebagai penghubung dalam percakapan. Ini sekian dari analisis jaringan sosial, dilanjut ke topik modeling. Baik, setelah kita melakukan community detection atau analisis jaringan, kita juga melakukan analisis teks. Di sini kita diawali dengan topik modeling. Topik modeling di sini kita menggunakan model top to fact, di mana ini berbeda dengan LDA yang berbasis dia menebak jumlah topiknya di awal seperti topik 9 Top to fact ini berbeda dengan pendekatan density based clustering atau dia menentukan sendiri hasil clusteringnya, di mana semantic embedding kita menggunakan model distillus based multilingual case ini untuk mengubah setiap kata atau dokumen menjadi vektor matematis di dimensi tinggi. Dan untuk dimensi direksional kita menggunakan UMAP ini untuk mengurangi atau menyeragamkan dimensi dari vektor agar di satu lokal yang sama agar tidak terlalu jomplang. Dan untuk clusteringnya kita menggunakan HDB scan atau hierarchical density based spatial clustering of application with noise. Ini untuk mencari titik-titik di mana komentar ataupun untuk clustering lain. Nah, topik ini adalah sebuah framework untuk topik modeling. Jadi alasan kita memakai ini juga karena emang ini framework. Nah, ini setelah kita melakukan ekstraksi hasil, ini Topik menemukan 36 topik secara otomatis. Nah, ini enaknya Topik. Jadi kita tahu ada 36 topik di data kita. Nah, ini kita bisa melakukan hanya 10 contoh 10 topik saja kan karena mungkin terlalu banyak 36 tapi kita melakukan 36 topik langsung karena untuk menjadi knowledge bahwa di komentar dari dua YouTube ini ternyata ada 36 topik yang masuk. Nah, ini file ini berhasil disimpan, udah kita lakukan ekspor di CSV. Nah, secara visualisasi kita hanya menampilkan 15 topik besar ke bawah dikit. Nah, ini jomplang di 0 sama 1. Ini bukan karena tupang tindih, tapi memang karena bahasanya karena kita membahas IBBM karena IBBM di mana topik ke 0 ini ada 1.200 komentar lebih yang terjadi di topik 0 sebagai kemarahan umum atau isiran campuran kekesalan lah. Dari di topik ke-1 ya runner up-nya sekitar 800 komentar ini kemungkinan tentang bahas BBM-nya. Topik-topik kecil atau ya topik-topik bukan pengganti, pendukung 0 sama 1 yang di bawah 200. Untuk workload tadi kan saya sudah singgung di topik 0 tentang kata kuncinya adalah SPBU Pertamina Guna. Ini kayaknya fokus kepada pelayanan dan kualitas ya tadi. Fokus ke general outage atau topik utamanya yang dari penelitian kita sakar. Dan topik ke-1 tentang etanol dan full atau ini fokus ya masih fokus terhadap topik di kata kunci penelitian kita dan sisanya topik 3 dan 5 tentang koruptor, menteri uang rakyat. Nah, ini kan lebih mengarah ke politik nampaknya. Karena mungkin kekecewaan dari komentator atau audiens ke pemerintah.
Dan untuk selanjutnya, kita menggunakan persebaran klaster yang tadi menggunakan UMAP dengan mereduksi dimensi menjadi lebih kecil agar gampang dikomputasikan dan gampang divisualisasikan, di mana visualisasi klasternya seperti ini. Ada 36 klaster di mana yang berwarna merah marun membentuk klaster yang sangat besar dan padat. Mungkin ya ini karena dia ngomongin topik yang sama. Tadi ya tentang BBM-nya, tentang ya pemerintahannya dan titik-titik yang menyebar outlier itu kemungkinan OT atau bisa dibilang di luar topik karena ya mungkin sarkas ataupun kalimat lain. Nah, setelah itu ada dendrogram. Dendrogram ini tadi kita kan menggunakan HDBaseD atau Hierarchical Density Base kan, di mana insight yang bisa kita dapat itu topik tentang etanol, minyak full, dan bensin full berkumpul menjadi satu cabang besar. Artinya ini memang ada di komentar ada teknis dia membahas bahan bakarnya yang terpisah dari diskusi politik. Nah, manfaatnya ya tadi jika kita menggunakan 36 topik ya kita tahu pemetaan dari topik-topiknya gitu. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil ya tadi meskipun topik 0 sama 1 jomplang atau tumbang tindih, tapi ini sesuai dengan apa yang kita teliti tentang be pe pembensin etanol ini. Dan secara kualitas ternyata di komentar tuh topik kebanyakan dia mengkritik tentang politiknya dan kritikus tentang teknisnya, kayak khawatir mesinnya rusak gara-gara pengaruh bensin dan bensinnya boros gitu. Dan ini juga merupakan model yang lumayan bagus karena hasilnya itu 0,7 untuk coherence score-nya, untuk si bagian topik modelingnya. Nah, untuk selanjutnya, analisis teks akan dilanjut dengan analisis sentimen dan emosi berdasarkan berdasarkan labelnya tentunya dan berdasarkan si topik modelingnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menganalisis bagaimana sentimen publiknya, apakah mendukung atau menolak. Nah, sebelum itu, sebelum kita lihat grafik, izinin dulu saya buat analisis proses analisis seperti apa. Pertama, di sini kami menyiapkan library utamanya itu ada Pandas dan transformers dari Hugging Face. Di mana masuk ke inti algoritmanya, di baris ini kami menggunakan teknik kayak pre-trained model gitu, yang dimana kami memanggil model Indobird berbasis arsitektur Roberta. Nah, kenapa kami pilih ini? Karena model ini menggunakan self attention. Jadi si AI-nya tuh nggak baca per kata, tapi bacanya tuh per kalimat. Sehingga apa namanya bisa membaca menangani bahasa-bahasa gaul atau sarkasme di kolom komentar YouTube. Seperti itu. Lanjut ke proses eksekusinya. Di mana di eksekusi di sini AI melakukan interface atau prediksi di mana dia akan membaca 6.000 lebih komentar dari satu persatu lalu memberikan tabel sentimen beserta skor keyakinannya seperti itu. Ya, dan data yang dimuat ada 5.237 baris. Seperti itu. Kita langsung saja ke ininya, ke pie chart-nya. Ini analisisnya dan pie chart-nya di sini. Hasilnya bisa dilihat sangat timpang, warna merah atau sentimen negatif mendominasi mutlak di angka 63,8%. Sementara yang netralnya hijau di 28,6% dan yang positif, yang warna birunya di minoritas sekali di 7,6%. Nah, angka negatif ini yang tembus di 60% ini mengindikasikan satu hal. Ini bukan lagi sekedar diskusi atau tentang pro kontra, tapi udah mengarah ke eh, resistansi publik yang masif atau yang negatif ya. Dan apakah mereka semuanya pada semua aspek ini di blok kode terakhir ini saya menggabungkan data sentimen dengan data topik yang tadi Raka udah distribusikan dan hasilnya itu ada di grafik yang di bawah yang di bar chart. Nah, bukan gua lagi. Nah, di sini hasilnya ada pola menarik dari grafik batang ini.
Di mana secara teknis kata kunci motor, fuel, etanol di situ batang warna hijaunya netral, terlihat masih tebal. Artinya ketika membahas spesifikasi tentang produk atau mesin, masyarakat sebenarnya tuh masih kayak rasional atau objektif. Tapi begitu kita geser ke topik birokrasi atau kata kuncinya kayak negara, menteri, korupsi, itu batangnya merahnya langsung mendominasi panjang. Dan ya, kemarahan publik itu sebenarnya tidak sepenuhnya tertuju pada produk bensin, melainkan lebih berat kepada ketidakpercayaannya atau trust issue terhadap pemerintah atau institusi pengelolanya. Nah, di balik sentimen negatif ini, emosi spesifik apa sih yang dirasakan sama masyarakat itu, dan itu bakal dijelaskan, dibedah oleh rekan saya Hilmi. Perkenalkan, saya Hilmi dengan NIM 101222028. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis emosi. Pada penelitian kali ini kami menggunakan model emosi XLM Roberta Multilingual, yang dimana XLM Roberta Multilingual ini menggunakan pendekatan Zero Shot Classification, dan untuk emosinya sendiri kami menentukan 7 jenis emosi, yaitu marah, kecewa, sedih, takut, senang, harapan, dan jijik. Dan untuk tokennya kami membatasi panjang teks yaitu 512. Setelah proses modeling selesai, maka didapatkan emosi yang paling tertinggi yaitu harapan 2412, kemudian disusul dengan jijik 917, kemudian disusul dengan senang 786, kecewa 375, marah 315, sedih 274, dan takut 158. Kemudian kami visualisasikan dengan bar chart. Di sini dapat kita lihat bahwasanya emosi harapan itu 5 kali lebih banyak daripada kecewa. Nah, untuk mengetahui intensitas emosi pada setiap topik, kita memvisualisasikan silang antara topik dan emosi menggunakan cross tab. Di sini dapat dilihat bahwasanya harapan paling besar itu ada di topik SPBU, Pertamina, Guna, Beda, Parah, Pertalite, Prabowo, Bahlul, Murni, dan Karat. Kemudian disusul dengan harapan pada topik etanol, fuel, bensin, minyak, liter, gin, sel, motor, dan uji. Kemudian visualisasi yang terakhir, kami memvisualisasikan hierarki menggunakan Sunburst chart, yang dimana memiliki struktur hierarkis 3 level. Untuk yang pertama, level pertama yaitu topik, dimana topik dominan itu membahas tentang SPBU, Pertamina, dan etanol. Kemudian disusul level 2 yaitu sentimen. Sentimen dapat kita lihat dominasi dari sentimen yang ada di komentar YouTube yang bertemakan SPBU, Pertamina, dan etanol itu bersentimen negatif. Kemudian disusul dengan level 3 yaitu emosi. Kita dapat melihat di sini harapan mendominasi dari emosi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya harapan di emosi kali ini mendominasi 5 kali lipat daripada kecewa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.